Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang senantiasa kita ta'zimi, kita muliakan, kita hormati, para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para habaib kita, wa ala muqaddimatihim murabbi arwahina wa adsadina, orang tua al-faqir al-habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Segaf, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan seluruh pengurus Rabithah Alawiyah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan beliau-beliau semua untuk melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu kita yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Syekh Anies Rashid Baswedan, yang kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan beliau dan seluruh pihak-pihak yang hari ini diberikan amanat oleh Allah berupa kepemimpinan dan sebagainya untuk menjadi pemimpin adil dan amanah, amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir untuk menunaikan salah satu tugas yang sebetulnya Al-Fakir sangat tidak pantas untuk berdiri di sini. Bahkan duduk di sini Al-Fakir tidak pernah bermimpi, akan tetapi karena diperintah oleh guru kami untuk ikut berbicara di tempat yang mulia ini, maka sungguh bukan Al-Fakir yang akan memberikan kajian. Al-Fakir berdiri di sini arju nazrah minkum. Semoga dengan Al-Fakir berdiri di sini akan mendapatkan nazrah dari orang-orang soleh yang ada di sini. Fa insyaallah akan bermanfaat untuk Al-Fakir dan semua keluarga Al-Fakir. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, karena sudah dikasih disclaimer maksimal 15 sampai 20 menit, Al-Fakir tidak akan berpanjang lebar. Hanya ingin mengajak kita bertafakur akan satu hadis yang sangat penting di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Azim Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Langsung saja Al-Fakir bacakan untuk menyingkat waktu. Kalau pada nushah yang Al-Fakir miliki halaman 142, barangkali nanti antum semua ingin mendapatkan rangkumannya, sudah Al-Fakir tulis dalam PDF, bisa scan barcode yang ada di layar atau nanti bisa meminta ke panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu syakka rawi wa la yadurru syakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum udul. Hadis ini oleh Al-Imam Nawawi dikatakan beliau menukil dari Sahih Muslim, yang mana Imam Muslim mengambil rawi dari Imam A'mash. Al-Imam A'mash meragukan yang meriwayatkan hadis ini satu di antara dua orang ini, antara Abu Hurairah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, yang kemudian bergelar Abu Sa'id al-Khudri. Al-Imam Nawawi mengomentari keraguan pada sahabat ini tidak berdampak apapun. Kenapa? Li'annahum kulluhum udul. Al-Imam Nawawi yang agung itu beliau mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Qala Sayyidina A'mash mengatakan lamma kana yaumu ghazwati Tabuk asaban nasa maja'atun. Barangkali hadirin ini sangat relate karena hari ini bangsa kita mengalami banyak kesulitan. Apa kata Imam Nawawi? Lamma kana yaumu ghazwati Tabuk, ketika terjadi peperangan Tabuk, para sejarawan mencatat kurang lebih terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah.
atau beberapa bulan menjelang Hajjatul Wada', beberapa bulan menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi saat itu kurang lebih 62 tahun. Maka asaban nasa maja'atun, Nabi ikut ke perang Tabuk. Hadirin, kalau antum cari di Google Map, jarak antara Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 600 km. Saat itu kendaraan paling top adalah humrun na'am atau onta merah. Antum tahu kalau orang naik onta suspensinya bagaimana? Satu kali gerak kita ikut gerak. Wah, ini ada sosok umur 62 tahun hadir ikut ke Ainut Tabuk. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Maka Pak Anies, kalau hari ini orang-orang masih berteori bahwasanya leader has to be seen, bahwasanya pemimpin harus hadir ikut merasakan penderitaan rakyatnya, maka Nabi kita bukan berteori, hadirin, ikut datang ke Ainut Tabuk. Antum bayangkan 600 km naik onta, itu goyangannya berapa kali? Ulama mencatat kurang lebih satu kali perjalanan menempuh kurang lebih 15 hari untuk perjalanan berangkat, 15 hari untuk perjalanan pulang. Maka di saat itu, singkat cerita, pasukan yang oleh Nabi disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan, maka pasukan perang Tabuk yang kurang lebih ada riwayat mengatakan 30.000, ada riwayat mengatakan 3.000, semuanya mengalami kelaparan, dan di antara orang yang kelaparan itu adalah Nabi Yuna Muhammad. Maka kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, lau azinta lana fanaharna nawadihana fa'akalna waddahanna. Ya Rasulullah, kami semua kelaparan, boleh enggak kalau onta kami ini kami sembelih, kami gunakan untuk makan, nanti lemaknya, minyaknya barangkali untuk sunscreen, untuk supaya melembabkan kulit. Lihat bagaimana Rasulullah merespon sahabatnya ketika kelaparan. Rasulullah dengan enteng mengatakan, if'alu, kalau memang kamu lapar maka sembelihlah, lakukan apa yang kalian mau. Lihat Nabi Muhammad, pemimpin yang easy going, tidak mempersulit urusan pasukannya. Ketika hendak dilaksanakan, dikatakan di sini, faja'a Umar radhiyallahu anhu faqal, ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru. Ya Rasulullah, ketika hampir disembelih, ini yang namanya pisau sudah diasah, maka faja'a Umar, datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda melakukan itu, kalau hewan-hewan ini kita sembelih, nanti yang ada kita semakin takban. Mungkin hari ini kita kenyang, tapi habis itu kita jalan kaki 600 km. Maka Sayyidina Umar memberikan masukan, insight yang berbeda. Ya Rasulullah, bagaimana? Walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Kemudian summatullah lahum 'alaiha bil barakah la'allallaha an yaj'al lahum fi dzalikal barakah. Ya Rasulullah, saya punya usul yang agak berbeda. Gimana wahai Umar? Ini orang-orang kan pasti punya sisa-sisa bekal. Kita kumpulkan saja sisa bekal yang ada, nanti kita jadikan dalam satu keranjang. Kemudian kalau sudah kumpul, antum doakan, karena antum ini taksirul qalil, dengan barokahnya Nabi yang sedikit akan menjadi cukup. Maka semua dikatakan di sini, usul itu yang kemudian diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada pelajaran penting hadirin yang ingin kita garis bawahi dalam proses diskusi ini. Bagaimana Rasulullah, sosok yang sangat, kalau orang zaman sekarang mengatakan egalitarian. Beliau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mau mendengarkan masukan-masukan dari para sahabat. Maka mohon maaf, pemimpin-pemimpin yang kepala batu itu, yang gak mau menerima masukan itu, Nabi siapa yang antum ikuti? Maka kemudian benar dikatakan, faja'ala rajulu yaji'u bi kaffi dzuratin wa yaji'ul akhar bi kaffi tamratin wa yaji'ul akhar bi kisratin hatta ijtama'a 'ala nita' min dzalika say'un yasir. Maka ada yang datang dengan segenggam gandum,
ada yang datang dengan segenggam korma, ada yang datang dengan remahan-remahan, pecahan-pecahan roti, kemudian dikumpulkan di wadah tersebut dan terkumpul sisa sedikit sekali. Masalahnya ini pasukannya 30.000. Setelah terkumpul kemudian didoakan oleh Nabi, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah, maka kemudian didoakan oleh Nabi. Ada pelajaran penting hadirin dari hadis ini. Bagaimana mungkin hari ini kekuatan ekonomi kita, kekuatan sekolahan kita, kekuatan kita secara umum mungkin tidak sedahsyat yang sebelah itu. Tapi yakinlah, kalau kita ikut isyarah dengan Nabi Muhammad untuk bersatu, insya Allah kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah didoakan, apa yang kita lihat? Apakah Nabi kemudian makan sendiri sampai kenyang? Tidak hadirin. Apa kata Al-Imam Nawawi? Beliau meriwayatkan, khudhu fi aw'iyatikum fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'u. Nabi Muhammad alih-alih memakan sampai kenyang, tidak hadirin, Nabi justru mempersilahkan, ayo 30.000 pasukan ini silahkan ambil jatah kalian sesuai dengan hajat kalian. Kalau kalian punya wadah, kalau kalian punya tumbler kalau zaman sekarang, ambillah secukupnya untuk bekal kita beberapa hari ke depan. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Maka seorang penulis modern membuat satu buku yang berjudul The Leader Eat Last. Seorang pemimpin itu makannya terakhir. Sayyidul qaum akhiruhum syurban. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan akalu hatta syabi'u wa fadala fadlatun. Semuanya mengambil, semuanya makan, semuanya kenyang, bahkan wadah-wadahnya penuh terisi dengan apa yang dikumpulkan oleh para sahabat. Sehingga Nabi kemudian memakannya. Faqala Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan akulah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fayuhjaba anil jannah. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan kepada Allah, maka kalimat tersebut akan menjadikan orang tersebut terhijab dari panasnya api neraka. Moga-moga kita semua termasuk dalam golongan yang bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Lihat, Nabi Muhammad tidak menisbatkan itu pada dirinya untuk pencitraan, tetapi Nabi Muhammad menisbatkan itu untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Al-Fakir hanya bisa menyampaikan ini. Terakhir, tahun lalu Al-Fakir mengikuti acara ini secara live streaming. Alhamdulillah, Al-Fakir banyak mengambil faedah. Al-Fakir masih ingat yang berdiri di tempat ini tahun lalu adalah Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Beliau mencatat 7 poin yang sampai hari ini poin-poin itu masih saya catat, Ustaz. Dan Al-Fakir sebelum datang ke sini tak pelajari. Fasubhanallah, ini bukan penjilat, tetapi mengapresiasi dari 7 poin itu semuanya hampir sudah dilaksanakan oleh Rabithah Alawiyah pada periode tahun ini. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Maka insya Allah acara ini akan berkesinambungan dengan kebaikan sampai kita menghadap Allah dengan satu gelar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abih. Bahwasanya bakti yang paling besar untuk seorang anak adalah ketika dia mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan apa yang dicintai oleh orang tuanya, dia berusaha untuk melanjutkan kebaikan tersebut. Insyaallah kita mendapatkan bagian dari jatah hadis ini, amin ya rabbal alamin. Al-Habib, mohon maaf, kurang satu yang belum terlaksanakan ternyata, yaitu membahas bahsul masail. Karena Ustadz, mohon maaf, Al-Fakir sering menjadi tempat bertanyanya banyak orang, khususnya yang berhubungan dengan Rabithah Alawiyah, dengan habaib, dengan thariqah habaib.
Sebetulnya bisa saja Al-Fakir langsung menjawab, tetapi Al-Fakir merasa tidak punya kapasitas. Oleh karena itu Ustaz, mohon maaf, satu usul terakhir yang tahun lalu belum sempat terlaksanakan, moga-moga setelah kegiatan ini akan menjadi PR yang sempurna, yang insya Allah Rabithah Alawiyah semakin bermanfaat, tidak hanya untuk Alawiyin tetapi untuk bangsa Indonesia, untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.